Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini adalah tugas UAS ya dari mata kuliah manajemen perguruan tinggi. Jadi di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang beberapa topik. Topik yang pertama yaitu tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua manajemen kurikulum, dan yang ketiga manajemen sarana dan prasarana. Nah, masuk kepada proses tentang manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan itu adalah proses pendidikan memegang tenaga pendidik itu dan kependidikan ialah yang memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan oleh suatu lembaga atau sekolah. Nah, jika dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik guru atau dosen atau pelajar dan biasa juga disebut sebagai instruktur atau tutor. Nah, manajemen tenaga pendidik itu sendiri ialah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian seperti itu. Nah, tujuan daripada manajemen tenaga pendidik dan kependidikan juga berbeda dengan manajemen sumber daya manusia ya, yang pada konteksnya itu pada konteks bisnis. Nah, di tujuan tenaga pendidik dan kependidikan ini berfokus kepada dunia pendidikan. Untuk tujuan manajemen sumber daya manusia lebih mengarah pada pembangunan pendidikan, membentuk SDM yang handal, produktif, dan kreatif. Lanjut ke topik kedua yaitu proses manajemen kurikulum, yang dimana di sekolah dilakukan melalui 4 tahap yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, sedangkan jika kita lihat dari KTSP pada tahun 2006 yang diungkapkan oleh Lestari itu mengemukakan tentang siklus proses manajemen kurikulum yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pertama kan tahap perencanaan tadi. Nah, di tahap perencanaan ini ada analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, dan menentukan desain kurikulum. Serta yang terakhir itu membuat rencana atau buku induk biasa dikatakan kalau di sekolah. Terus tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan. Nah, di tahap pengembangan ini ada beberapa yaitu perumusan dasar pemikiran, perumusan visi misi dan tujuan, penentuan struktur dan isi program, pemilihan, dan lain-lain. Tahap yang ketiga yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan meliputi beberapa langkah yaitu penyusunan terlebih dahulu, baru penjabarannya, terus penentuan strategi, penyediaan sumber, penentuan cara dan alat penilaian, dan dan penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar itu. Nah, penilaian kurikulum itu dapat mencakup konteks memfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan kondisi dan masalah-masalah atau peluang yang ada seperti itu. Nah, kita masuk kepada proses manajemen sarana dan prasarana. Nah, dalam proses manajemen sarana dan prasarana ini ada beberapa juga, yaitu pertama perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, dan inventarisasi serta penghapusan. Nah, di perencanaan itu sendiri kita sebenarnya sudah paham tentang perencanaan, yang dimana perencanaan itu merupakan suatu proses analisis ya, menganalisa apa saja yang ingin kita lakukan, apa saja yang ingin kita kerjakan pada saat kegiatan tersebut seperti itu. Jadi dalam perencanaan di manajemen sarana dan prasarana ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti, baik berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, jumlahnya, jenisnya, dan kendalanya. Itu pentingnya melakukan perencanaan dalam sarana dan prasarana. Terus yang selanjutnya itu ada pengadaan. Nah, di pengadaan ini merupakan segala sesuatu, segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa begitu.
Terus yang ke selanjutnya itu ada pendistribusian. Nah, di pendistribusian ini atau biasa kita sebut sebagai penyaluran. Nah, di mana kegiatan pemindahan barang atau dan tanggung jawab dari seseorang penanggung jawab seperti itu. Terus yang selanjutnya ada penggunaan. Nah, di penggunaan ini kegiatan memakai sarana dan prasarana pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, dari segi penggunaannya juga terutama penggunaan sarana atau perlengkapan dapat dibedakan menjadi dua. Itu yang pertama penggunaan barang habis pakai dan penggunaan barang tidak habis pakai gitu. Terus yang selanjutnya itu pemeliharaan. Seperti yang kita tahu, ketika kita sudah menggunakan pastilah ada yang namanya dipelihara atau dijaga seperti itu. Jadi pemeliharaan atau perawatan adalah kegiatan rutin untuk mengusahakan agar barang tetap dalam kegiatan baik dan berfungsi dengan baik juga gitu. Terus selanjutnya ada inventarisasi. Nah, di inventarisasi ini merupakan kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang secara tertib dan teratur pastinya. Jadi di inventarisasi ini barang-barang yang dipakai atau digunakan itu harus melalui data-data terlebih dahulu agar tidak tercecer atau hilang seperti itu. Terus yang terakhir ada penghapusan. Nah, bila mana barang ini sudah tidak terpakai atau sudah usang ataupun rusak, itu sudah masuk kepada penghapusan itu sendiri. Jadi bahasa halusnya itu penghapusan yaitu rehabilitasi ya, terlalu besar rehabilitasi untuk barang-barang yang tidak terpakai gitu. Jadi mungkin itu saja pembahasan dari 3 topik tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.